Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelompok Marxisme kelas C, akan membahas mengenai sosialisme ilmiah teori dari Karl Marx. Sebelum ke subbabnya, perkenalkan saya Keisha Siva Safira dan anggota yang lainnya ada Meli Amelia, Muhammad Reza Al-Ghifari, Muhammad Denis Garibaldi, Muhammad Farid Sidik, Muhammad Hazmi Khoiri, dan Nanda Putri Zerlina. Kami akan menjelaskan beberapa subbab, yakni mulai dari profilnya Karl Marx, perjalanannya, penyebarannya di Indonesia, konsepnya, sejarahnya, dan contohnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak. Biodata Karl Marx. Nama lengkap Karl Heinrich Marx, dikenal Karl Marx. Lahir di Tyre, Prusia, 5 Mei 1818. Wafat London, Inggris, 14 Maret 1883. Orang tua Heinrich Marx, ayah Henriette Persebrug, ibu saudara Louis Duta, Sophia Marx, Emilia Conradi, Herr Marx, Caroline Marx, Moritz David Marx, Edward Marx, Heinrich Marx, istri Jenny von Websblad, anak Leonard Marx, Jenny Marx, Ludwig Laura Marx. Julukan Bapak Sosialis, Bapak Pendiri Komunis. Jalanan Karl Marx dari masa muda. Pada tahun 1830, Karl Marx masuk di Tyre High School setelah berumur 17 tahun. Karl Marx diterima kuliah di Universitas Bonn. Karl Marx sangat ingin mempelajari filsafat dan sastra, namun ayahnya bersikeras memasukkan ia ke jurusan hukum. Pergaulannya dengan komunitas tersebut membuat pemikiran Karl cenderung menjadi radikal dan sempat terlibat perselisihan dengan organisasi kampus lainnya. Akhirnya, ayahnya memindahkan Karl ke Universitas Berlin agar bisa lebih serius dalam kuliahnya. Ia pun tamat dari universitas tersebut. Pada tahun 1841, Marx menerima gelar doktor filsafat di Universitas Berlin. Universitas yang sangat dipengaruhi oleh Hegel dan guru-guru muda penganut filsafat Hegel, tetapi berpikir kritis. Lalu menjadi penulis. Gelar doktor Marx didapat dari kajian filsafat yang membosankan, tetapi kajian itu mendahului beberapa gagasan yang muncul kemudian. Setelah tamat, ia menulis untuk sebuah koran liberal radikal dan dalam tempo 10 bulan, ia menjadi editor kepala koran itu. Tapi karena pendirian politiknya, koran itu kemudian ditutup pemerintah. Yang terakhir, Karl Marx dan Manifesto. Partai Komunislah pun bergabung dengan Liga Komunis dan bersama Engels diminta menulis anggaran dasar Liga. Hasilnya adalah Manifesto Komunis 1848, sebuah karya besar yang ditandai oleh slogan-slogan politik termasuk misalnya kaum buruh seluruh dunia bersatulah. Tahun 1809, Karl Marx pindah ke London dan mengingat kegagalan revolusi politik tahun 1848. Ia menarik diri dari aktivitas revolusioner dan beralih ke kegiatan riset yang lebih rinci tentang peran sistem kapitalis. Sejarah teori Marxisme. Ideologi Marxisme atau Karl Marx dimulai pada abad ke-19 dan di mana kondisi kerja di Eropa Barat sangat menyedihkan pada waktu itu. Berkembang begitu cepat di sektor industri sehingga menciptakan kondisi sosial yang sangat berbahaya untuk pekerja. Ideologi Marxisme lahir sebagai bentuk motivasi bagi para pekerja, di mana Karl Marx mengharapkan sains untuk mengadopsi sikap netral di kelas sosial yang lebih rendah atau pekerja. Karl Marx menggunakan filosofi Hegel untuk secara radikal mengubah masyarakat. Marxisme adalah bentuk protes Marx terhadap pemahaman kapitalisme. Selanjutnya ada konsep negara menurut Karl Marx. Karl Marx memandang negara itu bukanlah suatu manifestasi dari perdamaian, melainkan sebuah produk kelas dari masyarakat yang tak terdamaikan. Maksudnya ini negara lahir atau negara timbul ketika adanya kontradiksi-kontradiksi kelas secara objektif yang tidak dapat didamaikan. Lalu selanjutnya, dalam konsep negara menurut Karl Marx, itu tidak mengenal konsep pemisahan kekuasaan, melainkan adanya penghapusan parlementarisme dan institusi borjuis. Maksudnya, penghapusan parlementarisme dan institusi borjuis ini
bahwa kaum sosialis ini belajar dari pengalaman Komune Paris yang mengeluarkan dekret pertama tentang penghapusan tentara reguler dan menggantikannya dengan rakyat bersenjata. Lalu hal ini berlanjut pada poin selanjutnya, yakni menurut Karl Marx, komune itu adalah badan pekerja yang sekaligus membuat dan melaksanakan undang-undang. Nah, bahwa penghapusan parlementarisme dan institusi borjuis ini berlandaskan pada histori Paris, yaitu tentang Komune Paris, dan di mana yang dimaksud Karl Marx tentang komune ini adalah badan pekerja yang sekaligus membuat dan melaksanakan undang-undang, yang bisa diartikan bahwa fungsi dari komune ini adalah rangkap, legislatif, dan eksekutif. Lalu selanjutnya ini negara menurut Karl Marx adalah sebuah realisasi dari bentuk keterasingan kegiatan politik manusia. Dan terakhir, Karl Marx melihat bahwa negara adalah alat dari kelas yang dominan atau berkuasa untuk menindas kelas-kelas lainnya, karena pasti ada dalam suatu negara penindasan terhadap kaum proletar, di mana dalam suatu negara pun ada satuan khusus orang-orang bersenjata dan penjara. Adanya penjara ini gunanya tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan yang ada, di mana negara ini adalah alat untuk menghisap kelas-kelas tertindas. Karena itu selajimnya yang menguasai negara adalah kelas yang memiliki dominasi secara ekonomi ataupun secara politik. Konsep sosialisme ilmiah atau teori Marxisme. Marxisme atau sosialisme ilmiah adalah sebutan untuk seperangkat gagasan yang pertama kali dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Jadi secara keseluruhan, gagasan-gagasan ini itu menyediakan dasar teoritis yang sudah lengkap dijabarkan untuk perjuangan kelas pekerja untuk mencapai bentuk masyarakat yang lebih agung. Nah, sosialisme ilmiah ini merupakan usaha merasionalkan tahap perkembangan masyarakat melalui pendekatan sosiologis. Marx memandang arah gerak masyarakat dapat dipahami sebagai dialektika antara perkembangan dalam bidang ekonomi dan struktur kelas sosial dalam masyarakat. Penyebaran Marxisme di Indonesia. Marxisme baik sebagai filsafat maupun ideologi gerakan berkembang pesat di Indonesia menjelang hingga pasca kemerdekaan. Haji Mustahal yang seorang warga NU yang pernah mengikuti kursus Marxisme pada awal kemerdekaan, beliau seusai mengikuti pendidikan dan latihan di ASRI oleh Maijen Djoko Sujono, langsung dimasukkan di Badan Pendidikan Marx House di pabrik gula Padokan Madukismo di sebelah selatan Yogyakarta. Marx House adalah semacam kursus intensif tentang teori perjuangan Marxisme dan sosialisme yang diselenggarakan oleh aliansi organ gerakan, partai politik, organisasi pemuda, wanita, buruh, dan tani yang berhaluan sosialisme. Kegiatannya bertempatan di rumah dan kantor administrator pabrik gula Padokan dan diantar langsung oleh LM Sitorus, sekjen dari faksi Syahril, karena ia juga salah seorang penghuni rumah kediaman Mayor Jenderal Djoko Sujono itu. Kebanyakan para pengajar di Marx House adalah sarjana yang baru pulang dari negara Belanda setelah proklamasi kemerdekaan, seperti Dr. Andes Setiaji, Dr. Andes Maruto Darusman, Gondo Prantono, dan Rahmat Kusuma Brata. Materi yang dijadikan bahan pelajaran adalah ekonomi politik, sejarah evolusi masyarakat dan filsafat, sejarah gerakan buruh sedunia, sejarah gerakan komunis internasional, nasionalisme dan anti-imperialisme di negara-negara jajahan, dan masalah manajemen organisasi. Selanjutnya adalah contoh perkembangan Marxisme di Indonesia, yaitu dengan mempengaruhi pemikiran tradisi Jawa yang memunculkan semboyan sama rata sama rasa dan bangkitnya kaum kromo. Dua semboyan ini bertemu pada gagasan Marx tentang masyarakat tanpa kelas, yang tertuang dalam babat tanah Jawanya Marco Kartodikromo. Paham ini melahirkan para pejuang revolusi Hindia Belanda. Mereka menyebarkan gagasan Marxisme dan melakukan aksi-aksi pengorganisasian rakyat,
terutama pada kelompok buruh yang perjuangannya itu telah sampai pada pembentukan organisasi revolusioner yang bernama Partai Komunis Indonesia atau biasa dikenal dengan PKI. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan, dan kalian bisa kritik. Dan jangan lupa disertai sarannya ya. Like dan komen video ini dengan tanggapan dan analisa terbaik kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.